Oke, selamat datang di peternakan sederhana saya. Dan ini kita akan coba masuk. Ya, biasanya orang interview rumah, tapi ini adalah interview kehidupan peternakan. Dan ini ada penjaganya. Yang biasanya orang itu membawa sebuah anjing untuk menjaga bebek mereka. Tapi saya lebih memilih angsa karena lebih dalam Islam itu ya lebih cari aman aja. Ya hitung-hitung bisa dimakan juga. Karena anjing itu nggak bisa saya makan. No, di sini ada yang makan anjing kah? Di sini ada beberapa ekor ayam atau 2 ekor aja kayaknya. Ada di situ juga dua ekor sepasang di sini juga. Oke, kita kembali ke laptop dan di sini ada bebek yang lagi nyantai atau sudah makan karena tadi saya memberi makan lebih awal di jam-jam 7 kayaknya. Ya, ngomong-ngomong untuk pemberian pakan bebek itu seharusnya waktunya terus tetap atau secara konsisten jam 7 terus jika kita terbiasa memberi makan jam 7. Tapi kalau kita terbiasa memberi makan jam 8, ya jam 8 seterusnya kita beri makan di awal pagi. Ini kayaknya jam 7 karena saya lumayan cepat bangunnya, jadi ya otomatis besoknya juga saya akan memberinya di waktu yang sama. Dan ini umurnya sekitar 30 hari. Ya, kayaknya ini perkembangannya terbilang lambat menurut saya karena ya satu dan lain hal kemarin. Ya, namanya juga uang atau budget kurang mumpuni, jadi kita akal-akalan saja. Jadi oleh itu mungkin perkembangannya kurang optimal atau kurang maksimal. Nah, yang biasanya itu kalau kita fokus itu hanya satu jenis pakan saja. Jadi perkembangan bebeknya itu bisa lebih optimal. Tapi karena kekurangan modal, jadi saya memberi pakan dengan 4 jenis. Ya, kita sesuaikan dengan budget sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada juga bebek yang umurnya 2 bulan. Nah, ini ukurannya lumayan besar ya. Ini ya ukurannya itu mendekati lah untuk bebek yang bisa bertelur. Dan beratnya juga itu sekitar 1,2. Ya, ini bebek yang sudah siap untuk dipotong ketika beratnya itu sudah 1,2 dan banyak pembeli ataupun pemasok yang menginginkan berat yang seperti itu. Dan di sini ada juga bebek yang masih kecil atau umurnya di kandang ini tuh baru 2 hari. Kemarin datang di pagi hari dan ini hari kedua untuk bebeknya. Ya, seharusnya video ini saya buat untuk hari pertama. Tapi ya gitulah karena sibuk lagi nggak ada ide sih. Mungkin ini adalah video pertama saya. Ya ginilah bebek yang lagi kedinginan atau gimana. Karena ini juga memang cuaca kita lihat lagi gerimis ya. Semoga bebek-bebek ini nggak kedinginan, dan itu yang saya khawatirkan sebagai seorang peternak. Ya, ketika bebek mulai kedinginan ya timbullah berbagai macam penyakit atau mereka lebih rentang, apalagi masih sangat masih sangat baby sih. Jadi fisiknya itu ya gitulah. Dan hari ini nggak ada yang mati ya. Yang biasanya itu ketika kita memiliki sebuah bebek yang banyak, apalagi sekitar 500-an ya lumayan. Ya biasa saja itu ada yang mati tiap hari karena masih sangat kecil, atau dalam artian ya ada yang namanya transisi dari tempat yang hangat ya. Yang kemarin saya ambil di apalagi namanya di penetas ya, otomatis kandangnya penetas itu lebih hangat daripada kandang bebek yang semacam ini. Ini lumayan dingin. Nah, ngomong-ngomong mengapa saya gangguin mereka, ini saya takutkan ada yang ketindisan, dan boleh jadi yang ketindisan itu bakalan meninggal atau mati ketika sudah terlanjur lama ketindisan, dan itu bukanlah hal yang menyenangkan bagi seorang peternak. Dia lagi makan ya guys.
Ya di sini lagi apa ya? Lagi saya nggak tahu. Ini ada lagi. Nah itu kakinya. Semoga saja satu bebek tadi itu yang lagi apa ya? Lagi cedera bisa sehat besoknya. So kita aduk-aduk lagi sedikit. Ini kalian bisa memperhatikan ada beberapa bebek yang membuat lehernya lebih memendek karena lumayan dingin sih. Ini kayaknya saya perlu geser yang bagian sini karena bisa saja kedinginan. Kita coba ganggu. Sebenarnya saya lumayan suka sih ngeliatin bebek yang masih mini seperti ini. Itu lumayan menyenangkan. Apalagi kalau kita pegang. Oke sih. Ya pasti hitung-hitung penghilang stres. Ya kita coba usir dulu sedikit karena di sini rawan terkena percikan air hujan dan ya bebek yang masih rentan semacam ini. Ada yang satu lagi bingung mau ngapain, kita pindahkan. Itu kayaknya sudah basah nih. Aduh. Kita coba geser lagi. Ya. Oke pasukan, pindah lokasi karena kalian bakalan kedinginan jika di sana. Oke, kita pindahin dulu. Aduh, inilah bebek yang lagi kita geser. Sudah ada satu bebek, semoga saja ia bisa masuk di kawanannya. Oke guys, kita keluar barbar. Ini masih nggak mau nurut. Di sana ada satu, kesian. Masih mode kurang paham tentang apa artinya sebagai seorang bebek. Kita akan perlu mengajarinya untuk bisa gabung dengan kawanannya agar tidak kedinginan. Ya gabung. Ya Anda tahu gimana ya kita bergabung. Dan yang saya khawatirkan ketika sebuah atau seekor bebek yang memisahkan diri seperti ini tuh rentan akan namanya penyakit dan lebih cepat mati, dan semoga itu enggak terjadi ya. Dan ini masih tahap awal. Ini ada lagi satu kedinginan, aduh itu yang lagi jatuh. Kita coba usir dulu sedikit. Saya perlu mengambil kayu sih untuk menusuknya. Nah ini ada. Oke. Kita geser dulu. Aduh. Ini ada lagi satu yang lagi status ini. Oke, kita bawa ke kawanan, kita urus. Nah, ini agak lambat performanya. Ini sebenarnya kendaraan atau gimana sih? Atau mobilitasnya masih gini, ya kita dorong atau kita bunuh saja. Enggak lah, saya enggak sekejam itu ya. Ini lumayan sih untuk pembeli bensin ya, harganya nih satu bebek itu sama dengan 1 liter bensin ya. Ya entah harga bensin di tempat kalian berbeda dengan tempat saya, tapi ya anggaplah seperti itu ya. Hanya ia sudah paham arti sebagai seekor bebek ya, dia sudah masuk dari kawanannya dan semoga enggak kedinginan. Dan ini juga ada satu yang lagi gimana ya, lagi mode wolf atau mode serigala, hanya penyendiri. Aduh, ini enggak paham arti sebagai seekor kawanan, harus gabung lah. Aduh, ini menyendiri. Apalagi dia punya jambul ya guys. Ya di sini jambulnya lumayan menarik. Ya gabung. Ya oke. Dia sudah gabung. Ini juga ada satu. Aduh, ini ada satu. Ya oke, sudah aman. Ya, bebek sudah aman.
Mungkin kondisinya seperti itu, semoga aja enggak terlalu baku empuk dan ada yang terlalu bagian bawah, jadi ya ketindisan. Ini saya rasa lumayan aman sih ya. Oke, kita pindah lagi di bebek yang sudah mendekati waktu panen. Apa kabar? What's up, bro? Di sini lagi gimana ya? Lagi bingung ketika dikamerakan. Aduh, ada yang mati kayaknya itu. Masa kira ada yang mati. Ini biasanya ada di situ kejepit dan besoknya baru kedapatan, dan akhirnya ya yang paling menyebalkannya itu ya ada yang mati karena di situ kakinya kejepit. Kayaknya saya nanti ke depannya akan merenovasi modelan tempat minumnya yang kayak gini ya, untuk menghindari risiko cedera atau bebeknya bakalan meninggal ketika kejepit atau nggak sengaja di sana. Bukan lehernya kejepit ya, tapi kakinya. Mungkin belum ada jadi contoh atau mereka sudah berpengalaman. Ya ginilah kondisi. Kapasitas 500an bebek, ini ada 500 juga, jadi jumlah bebek sekitar 1000-an ya. Di sini juga ada sisa atau lebihnya yang saya simpan sekitar 20-an ya, yang sudah saya jual atau para pemasok sudah mengambilnya. Ada 500-an juga sih ya, ada 480 saya jual, ada 20 saya simpan untuk dipanggang untuk acara syukuran ya, lumayan ya. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Dan ngomong juga, saya juga punya bebek petelur. Ya, ini hanya sebatas simpanan sih. Simpanan untuk makan harian, ada 30-an. Yang biasa telurnya itu 20 per hari, dan itu sudah terbilang produktif ketika bebek bisa bertelur sekitar 80%. Dan ya secara selang-seling ya tentunya mereka bergantian besoknya ya bertelur, tapi kadang juga telurnya itu sekitar 15-an sih, tapi untuk rata-ratanya itu ya 20 per hari. Itu lagi gimana ya, lagi nongki minta apa yang dia gosipin. Aduh. Oke, mungkin itu saja. Ini juga lumayan apa ya, lumayan gerimis sih, lumayan gerimis ya. Cuaca lumayan mendung dan hujan rintik-rintik, udara pisang. Oke, kayaknya saya akan balik ke rumah karena sudah menyelesaikan pekerjaan di peternakan. Dan mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, dan tetap stay di peternakan sederhana saya, dan semoga usaha kalian lancar-lancar jaya. Dan ngomong-ngomong, sebenarnya saya masih tahap pemula sih untuk peternakan. Ini masih banyak perlu saya benahi. Semoga saja ini menjadi awal yang bagus dan bisa menjadi ladang rezeki sebagai rakyat kecil. Semoga ada kebijakan tuh di pemerintah sih untuk menurunkan harga pangan. Oke, bye.